asuransi di tanah air masih mengalami banyak tantangan dan harus segera diperbaiki, karena ujungnya nasabah yang mengalami kerugian. Hal ini harus menjadi pelajaran untuk perbaikan, dan bagaimana tata kelola yang baik akan menjadikan industri ini jauh lebih sehat dan stabil ke depannya. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, 2, Kartika Wirjoatmojo, di Jakarta saat membuka acara Indonesia Re International Conference, IIC, 2022. Ada 3 tantangan besar industri asuransi di Indonesia yang harus segera diperbaiki. Nah, saya masuk ke industri asuransi, saya mengamati bahwa industri asuransi memang masih mengalami banyak tantangan. Di BUMN sebenarnya kita mempunyai cukup banyak anak usaha asuransi, kita mempunyai holding AFG, di mana di situ ada Askrindo, Jamkrindo, Jasindo, kemudian AFG Life yang kita bentuk untuk menjadi cangkang untuk penyelamatan restrukturisasi Jiwasraya, dan juga Jasara Harja melakukan asuransi sosial. Nah, kita juga mempunyai juga anak-anak usaha di bawah usaha tadi itu, maupun juga anak usaha di bawah bank yang bergerak di asuransi general maupun di asuransi life, seperti di BRI ada BRI Life dan BRI Insurance, di Mandiri ada Mandiri Aksa, Mandiri General Insurance, di BRI juga ada BNI Life, jadi cukup banyak yang bergerak di bidang asuransi. Dan di luar itu juga kita memiliki RIU yang memang hari ini menjadi host dan membuat conference yang menurut saya sangat tepat dan baik waktunya, termasuk juga anak usaha kita dari Insurance yaitu Nasri melalui Askrindo. Nah, kami melihat bahwa industri asuransi ini dalam beberapa tahun terakhir mengalami banyak tantangan ya. Dan saya sendiri secara personal harus menangani permasalahan di Jiwasraya, di Asabri, di Jasindo, dan sekarang di Nasri. Nah, ini terus terang kami banyak berdiskusi dengan regulator, dengan para pelaku, sebenarnya apa yang terjadi dan kenapa ini perlu untuk kita jadikan lesson learn untuk perbaikan bagaimana tata kelola dan bagaimana asosiasi maupun industri menjaga industri ini agar menjadi industri yang lebih sehat dan lebih stabil ke depannya. Yang pertama saya melihat memang tantangan terbesar adalah mengenai ketersediaan data. Bagaimana kita bisa mempunyai database yang bisa melakukan forward looking loss assessment. Yang ini tentunya menjadi tantangan bagaimana ada pooling data. Tadi saya baru diupdate oleh Pak Julian, Pak Beni bahwa sebenarnya ada Bapak BPPDAN ya, di bawah RIO yang sebenarnya tugasnya mengumpulkan data yang bisa nantinya membuat database nasional mengenai loss events di Indonesia. Ini tentunya menjadi penting untuk bisa kita mempunyai satu statistical database yang bisa memberikan satu forward looking estimation mengenai future claim dari berbagai LOB yang ada di Indonesia. Yang kedua memang terkait dengan pricing, kita tahu bahwa pricing selalu menjadi tantangan, karena saya juga melihat dinamik di industri bahwa asuransi ini seringkali mempunyai daya tawar yang di bawah perbankan. Nah, ini tentunya menjadi tantangan besar. Dulu ada isu mengenai tantangan daripada premi di industri motor vehicle dengan multi finance industry. Sekarang saya rasa banyak teman-teman mengalami sendiri tantangan mengenai premi di industri karena adanya asuransi AJK, asuransi jiwa kredit, yang ternyata bukan hanya asuransi jiwa aja, tapi juga mencakup asuransi kredit yang sifatnya juga term kondisinya sangat lebar sekali. Intinya melakukan absorption terhadap losses di industri perbankan, pindah ke industri asuransi, dan kemudian pindah ke reasuransi dengan pricing yang sangat salah. Ini tentunya menjadi penting untuk kita sebagai industri untuk memahami bahwa bagaimana dinamika pricing ini harus terbentuk. Dan bagaimana peran regulator untuk bisa melakukan sanity check dengan surveillance-nya untuk melihat setiap tahun apakah ada satu produk yang kemudian meningkat tajam ini sebenarnya dengan pricing dan dengan klaim yang wajar nggak? Ini saya melihat memang interception ini terlalu terlambat, kita menyadari permasalahan selalu terlambat, dan ini saya rasa masukan dan kritik juga untuk kita semua, bagaimana industri bisa melakukan surveillance dan melakukan early interception apabila ada mispricing yang kemudian mempunyai dampak luas. Tentunya menjadi pelajaran kita bersama, termasuk bagaimana regulator harus memperkuat fungsi surveillance-nya untuk memberikan indikator-indikator yang memastikan bahwa tidak ada produk yang kemudian mengalami kerugian besar dan kemudian memakan capital dari industri asuransi di Indonesia. Yang ketiga tentunya kekuatan capital. Di perbankan kita tahu CAR itu dijaga sekarang di sekitar 20% secara industri, dan saat ini juga di regulator perbankan memaksa seluruh perbankan harus minimal mempunyai modal 3 triliun. Dan ATMR pun direview terus. Nah, ini saya rasa juga satu hal yang perlu dilakukan di industri asuransi untuk memastikan bahwa kesehatan industri kita, baik di depan, di asuransi maupun di belakang di reinsurance, benar-benar mampu mengcover berbagai resiko masa depan. Dan ini langkah di industri perbankan tentunya nantinya harapkan bisa mulai berjalan di industri asuransi juga. Memang tantangannya besar, kalau di industri perbankan
Bapak Ibu sekalian tahu bahwa ada bank buku 1, bank buku 2 yang memang secara skala harus ditingkatkan, maka terjadi M&A, merger dan sebagainya, karena itu satu hal yang tidak terhindarkan untuk mendapatkan capital yang memadai, scale yang memadai, harus ada konsolidasi dan harus ada berbagai regulatory action dan regulatory forbearance untuk bisa benar-benar menjaga industrinya supaya sehat ke depan. Nah ini saya rasa industri asuransi mungkin sedikit terlambat untuk bisa melakukan perbaikan ini untuk bisa memastikan bahwa capital baik di life, di general maupun di back end dari insuransinya benar-benar bisa memadai untuk mengabsorb future losses. Saya rasa ini topik yang ingin saya sampaikan untuk bisa benar-benar bersama-sama nantinya juga diskusi dengan regulator untuk bisa berjalankan ini. Dan saya menarik juga di dalam pelaksanaan restrukturisasi yang dilakukan di Jiwasraya dengan pemegang polis maupun juga kemarin di Jasindo dengan para perbankan terkait dengan premi AJK, kami mengamati secara hukum bahwa di Undang-Undang Asuransi itu sebenarnya ada pasal restrukturisasi yang sebenarnya bisa digunakan, bahwa tidak selamanya itu kontrak yang harus diakui. Karena apabila kontrak itu ternyata merugikan salah satu pihak, itu harusnya bisa dilakukan bilateral adjustment. Nah ini saya rasa juga menjadi satu hal yang saya ingin put on the table, bahwa saya rasa satu hal yang wajar apabila ada satu pricing yang tidak masuk akal, dan tentunya dengan dasar Undang-Undang Asuransi mengenai restrukturisasi dan sudah dikerjakan di Jiwasraya, di Jasindo, harusnya bisa juga menjadi pintu untuk kita melakukan restrukturisasi untuk memperbaiki kondisi neraca termasuk potensial future claim di masa yang akan datang. Nah, ini saya rasa beberapa poin terkait dengan ketersediaan data, estimasi future claim, kemudian bagaimana melakukan right pricing, dan melakukan surveillance untuk memastikan bahwa tidak ada kerugian yang masif yang bisa menggerus capital, ini saya rasa menjadi catatan sehingga ke depan juga tidak terjadi secara berulang. Dan saya juga ingin menyampaikan dalam kesempatan ini juga baik saya sampaikan bahwa di masa lalu juga kita tergantung dari pricing yang kemudian didrive oleh para broker insurance. Dan ini juga saya rasa menjadi tantangan ke depan bagaimana regulasi dan mengatur mengenai brokers supaya ini benar-benar kita mengambil resiko dan melakukan pricing yang benar-benar based on assessment dan benar-benar sesuatu yang memang tidak menjadi moral hazard dalam penjaminan-penjaminan maupun asuransi premi yang kita terima. Tentunya dengan PSAK 74 ke depan ini menjadi tantangan juga bagaimana dengan earn revenue, pasti earn premium tentunya nanti labanya pun akan terkoreksi, bagaimana nanti itu bisa mengimbangi peningkatan klaim, jadi tentunya akan muncul tantangan besar dari sisi capital dan revenue stream maupun profit stream ke depan dari industri asuransi. Sebagai contoh memang yang unik, saya saat ini juga mereview di BRI Life munculnya micro insurance, bahwa ternyata micro insurance juga menjadi satu tren baru, nantinya juga mungkin masuk kepada digital micro insurance, yang juga nantinya membuat satu perubahan besar di mana mungkin coverage-nya kecil tapi dengan skala coverage yang lebar untuk penduduk Indonesia yang jumlahnya 270 juta. Jadi ini saya rasa juga menjadi tren baru ke depan bagaimana industri asuransi secara kreatif mulai masuk kepada proses pencarian market-market baru, produk-produk baru untuk mengcover real risk yang ada tapi dengan proper assessment on statistical future claim-nya dan juga proper pricing untuk bisa memastikan kesehatan ke depan.